Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Fitria, mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa, kelas MA 21 C01 Keuangan. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai penentuan harga jual. Langsung saja kita ke materi. Yang pertama ada definisi penentuan harga jual. Yang kita harus tahu itu adalah harga jual terlebih dahulu itu apa. Harga jual ini adalah nilai yang ditetapkan untuk menjual barang atau jasa kepada konsumen dengan mempertimbangkan biaya, keuntungan, dan faktor eksternal. Jadi penentuan harga jual ini berhubungan dengan tujuan jangka panjang ataupun jangka pendek dari perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi harga jual. Secara umum, faktornya itu ada dua. Yang pertama faktor biaya dan ada faktor bukan biaya. Faktor biaya ini salah satu contohnya adalah biaya produksi. Jadi besar kecilnya biaya produksi eh, itu akan mempengaruhi harga jual. Karena kan kita tidak mau menjual produk apabila produk tersebut eh, tidak bisa menutup dari biaya produksi itu sendiri. Selanjutnya ada faktor bukan biaya. Di sini banyak sekali faktor bukan biaya itu ya. Ada misalnya ada situasi ekonomi, penawaran dan permintaan, pengaruh pemerintah, citra atau kesan masyarakat dan lain-lain. Jadi misalnya ini ada dari pengaruh pemerintah. Isu yang hangat kali ini kan sedang dibicarakan itu bahwa ada kenaikan pajak PPN sebesar 12% yang dari tadinya itu 11%. Nah, itu kenaikan tersebut tentu akan mempengaruhi dari harga jual produk-produk di pasar. Terus contohnya lagi dari penawaran dan permintaan. Nah, di sini pasti apabila penawarannya lebih tinggi daripada permintaan dari pasar itu sendiri, harganya itu cenderung akan turun. Tujuannya apa? Ya tujuannya pelaku usaha itu ya untuk menghabiskan stok dan karena eh, apa namanya dari stok tersebut kan lumayan banyak juga tadi ya di penawarannya. Jadi pelaku usaha biasanya menurunkan harga untuk menghabiskan stok dan menarik para pembeli lain. Gitu. Terus sebaliknya, apabila penawarannya itu lebih rendah daripada permintaan, nah itu harganya cenderung naik. Jadi misalkan dia produknya ini eh, permintaan dari pasarnya itu tinggi, tapi stok dari kitanya sedikit. Harganya pasti dinaikkan oleh para pelaku itu tujuannya eh, karena semakin langka gitu ya, semakin langka tuh biasanya konsumen akan rela gitu, akan rela membayar lebih untuk membeli barang tersebut. Dan sebenarnya ditaikan juga untuk menghindari kelangkaan ya, karena jadi tersortir lah orang-orang yang bisa membeli produk tersebut. Terus selanjutnya ada tujuan penentuan harga. Tujuan penentuan harga jual ini ada 4 secara umum. Yang pertama ada kelangsungan hidup perusahaan, yang kedua peningkatan arus keuntungan, yang ketiga mempertahankan pangsa pasar, dan menstabilkan harga. Jadi tujuan untuk kelangsungan hidup perusahaan ini ya tentu saja apabila kita salah nih menentukan harga jual. Misal kita menentukan harga jual ternyata lebih rendah dari biaya produksi tadi dan kita cenderungnya rugi gitu setiap kita menjual barang. Ya tentu perusahaan tidak akan bertahan lama gitu. Jadi penentuan harga jual ini sangat menentukan kelangsungan hidup perusahaan. Terus yang kedua, peningkatan arus keuntungan. Jadi harga jual itu ditetapkan untuk memastikan perusahaan memperoleh pendapatan lebih besar daripada biaya produksi sehingga profitnya meningkat. Gitu. Yang ketiga, mempertahankan pangsa pasar. Jadi harga jualnya ini eh, harga jual itu selalu ditetapkan agar selalu kompetitif gitu di pasar sehingga pelanggan itu
nggak beralih ke pesaing lain. Jadi kita tuh bisa tetap menjaga posisi gitu, posisi kita di pasar. Terus menstabilkan harga ini, perusahaan itu menentukan harga yang konsisten agar tidak terjadi fluktuasi tajam. Jadi memberikan kepercayaan kepada pelanggan dan menciptakan kestabilan harga itu sendiri. Nah, selanjutnya metode penetapan harga jual. Jadi ada beberapa metode nih dalam kita menentukan harga jual tadi. Yang pertama itu ada full costing, variable costing, actual costing, dan normal costing. Full costing itu adalah cara menentukannya ya. Jadi biaya produksi penuh ditambahkan markup gitu. Nah, itu disebut full costing. Dan biasanya juga full costing itu paling sering diterapkan oleh perusahaan-perusahaan gitu karena lebih apa ya, lebih simple gitu hitungannya. Terus yang kedua ini variable costing ini caranya yaitu biaya variabel ditambah markup. Selanjutnya actual costing itu perhitungannya hanya berdasarkan biaya aktual. Selanjutnya normal costing. Nah, ini kombinasi antara biaya aktual dan tarif overhead di muka. Nah, di sini saya ada dua cara penentuan harga jual menggunakan dua metode. Yang pertama full costing dan variable costing. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang metode full costing ya. Di sini ada contoh soal. Kita simak bersama ya. Contoh soalnya itu yang pertama ada manajer pemasaran PT X sedang mempertimbangkan penentuan harga jual produknya untuk tahun anggaran 2009. Perusahaan menggunakan pendekatan full costing dalam penentuan biaya penuh. Menurut anggaran, perusahaan direncanakan beroperasi pada kapasitas normal sebanyak 1 juta unit dan taksiran biaya penuh untuk tahun anggaran 2009 adalah sebagai berikut. Nah, ini ada poin-poin yang kita ketahui. Yang pertama ada biaya produksinya itu 3 miliar rupiah. Terus biaya pemasarannya 300 juta rupiah. Biaya administrasinya 200 juta rupiah. Dan di total itu, secara keseluruhan sebesar 3,5 miliar rupiah. Nah, total aktiva yang diperkirakan pada awal tahun anggaran adalah 4 miliar rupiah dengan laba yang diharapkan sebesar 25% dari total aktiva. Jadi, si PTX ini mengharapkan laba sebesar 25%. Nah, bagaimana cara kita menghitungnya? Harga jual per unit tadi dengan metode full costing karena kan di contoh soal ini sudah ditentukan ya kalau PTX ini pengen menentukan harga jual dengan menggunakan full costing gitu. Tadi kan rumusnya sudah diketahui ya bahwa penentuan harga jual dengan metode full costing itu harga jual sama dengan biaya produksi ditambah markup. Nah, kita pertama itu yang harus kita lakukan adalah mencari dulu, menghitung markup-nya berapa. Nah, di sini kita itu menjumlahkan terlebih dahulu. Biaya pemasarannya 300 juta rupiah, biaya administrasinya 200 juta rupiah. Nah, dan laba yang diharapkan 25% kan tadi. 25% dikali 4 juta. Nah, 4 miliar. 4 miliar ini dari mana? Yaitu total aktivanya. Nah, kita cari dulu nih berapa besar labanya itu yang tadi kita bilang 25% itu besarnya berapa. Nah, dihitung hasilnya 1 miliar rupiah. Jadi, total markup-nya itu kita jumlah dulu. Total markup-nya itu hasil penjumlahan dari laba yang diharapkan yaitu 1 miliar rupiah tadi ditambah biaya administrasi dan ditambah biaya pemasaran. Jadi totalnya itu 1,5 miliar rupiah. Nah, kita kan sudah mengetahui labanya ini besarnya. Jumlah markup-nya berapa yaitu 1,5 miliar rupiah. Nah, kita hitung kemudian persentasenya berapa persen sih 1,5 miliar rupiah itu. Nah,
kita kan sudah mengetahui bahwa biaya produksinya itu tadi adalah 3 miliar rupiah. Ya, di sini biaya produksinya 3 miliar rupiah. Dan presentasi markup-nya itu tinggal kita hitung. 1,5 miliar tadi itu adalah jumlah markup yang tadi sudah kita hitung sebelumnya, dibagi 3 miliar rupiah. Dan hasilnya adalah 50%. Jadi presentasi markup yang kita setelah hitung adalah 50%. Nah, kalau kita sudah mendapatkan presentasi markup-nya ini, kita selanjutnya menghitung harga jualnya berapa. Nah, kita tahu kan biaya produksinya itu sudah diketahui sebesar 3 miliar rupiah. Nah, markup-nya 50% tadi kan presentasi yang sudah kita hitung, 50%. Nah, berarti 50% ini dikalikan dengan biaya produksi yang sebesar 3 miliar rupiah itu. Hasilnya adalah 1,5 miliar. Jadi, totalnya itu untuk harga jual itu sebesar 4,5 miliar. Nah, ini rumus tadi sudah diketahui ya di atas bahwa harga jual sama dengan biaya produksi ditambah markup. Nah, kita sudah tahu nih total hasil penjualan itu 4,5 miliar. Tapi yang kita cari adalah harga jual per unit. Nah, baru kita bagi harga jual per unitnya itu bagaimana? Dari jumlah hasil penjualan ini dibagi total quantity yang kita jual. Nah, di sini besar quantity yang kita jual adalah 1 juta unit. Berarti tinggal kita bagi 4,5 miliar tadi dibagi 1 juta dan menghasilkan harga jual per unit yaitu Rp4.500. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya full costing ini cukup menambah-nambahkan semua biaya itu di total. Intinya dalam full costing itu semua biayanya itu diikut sertakan, dihitung. Nah, selanjutnya ada metode variable costing. Metode variable costing ya, yang kedua. Nah, soalnya itu ada sama nih, manajer pemasaran PT X sedang mempertimbangkan penentuan harga jual produknya untuk tahun anggaran 2009. Perusahaan menggunakan pendekatan variable costing dalam penentuan biaya penuh. Menurut anggaran, perusahaan direncanakan beroperasi pada kapasitas normal sebanyak 1 juta unit dengan total aktiva sebesar 4 miliar rupiah, laba yang diharapkan 25%, taksiran biaya penuh untuk anggaran 2009 sebesar 3,5 miliar dengan rincian sebagai berikut. Di sini ada biaya variabelnya. Biaya produksi variabel sebesar 2 miliar rupiah. Biaya pemasaran variabel sebesar 50 juta. Biaya administrasi variabel 50 juta. Nah, total biaya variabelnya yaitu 2,1 miliar rupiah. Selanjutnya biaya tetapnya, biaya produksi tetap 1 miliar rupiah, biaya pemasaran tetap 150 juta rupiah, biaya administrasi tetap 250 juta rupiah, dan total biaya tetap sebesar 1,4 miliar rupiah. Nah, diminta menentukan harga jual per unit dengan pendekatan variable costing. Nah, di sini variable costing kan rumusnya sama ya, cuma diganti di bagian biaya variabelnya. Jadi penentuan harga jual menggunakan variable costing itu rumusnya biaya variabel ditambah markup. Cara hitungnya sama, kita tentukan dulu besaran markup-nya berapa. Nah, kita masukkan biaya tetapnya tadi kan sudah diketahui sebesar 1,4 miliar rupiah. Nah, laba yang diharapkan yaitu 25%. Nah, dikali 4 miliar. 4 miliar ini dari mana? 4 miliar adalah total aktiva. Jadi, laba yang diharapkan itu 25% dikali 4 miliar rupiah, yaitu 1 miliar rupiah. Nah, jumlahnya adalah 2,4 miliar rupiah. Nah, selanjutnya
menentukan presentasenya lagi. Biaya variabelnya kita tahu totalnya adalah 2,1 miliar rupiah. Nah, presentasi markup-nya gimana cara ngitungnya? Seperti tadi perhitungan full costing sama, yaitu jumlah 2,4 miliar ini dibagi total biaya variabel 2,1 miliar. Hasilnya 114,29%, cukup besar ya. Kalau kita sudah menemukan presentasi markup-nya, nah kita menentukan harga jualnya. Tadi rumusnya kan biaya variabel ditambah markup. Nah, biaya variabelnya berapa? 2,1 miliar rupiah ya. Dan biaya markup-nya tadi presentasinya 114,29% dikali total biaya variabel. Total biaya variabel adalah 2,1 miliar rupiah. Dan hasilnya 2,4 miliar rupiah, sekitar segitu. Nah, jumlah hasil penjualannya yaitu 4 miliar 500 juta 90 ribu rupiah. Nah, di sini kan kita tahu jumlah sudah ditentukan ya volume produknya itu 1 juta. Nah, untuk menentukan harga jual per unit tinggal kita bagi 4,5 miliar tadi dibagi 1 juta, hasilnya 4.500. Dibulatkan ya. Dapat hasil 4.500 per produk. Jadi seperti itu contoh soal dari full costing dan variable costing. Kesimpulannya adalah penentuan harga jual dipengaruhi oleh faktor biaya dan non-biaya. Metode yang digunakan bergantung pada kebutuhan perusahaan dan menekan biaya penting untuk menjaga daya saing harga. Sekian presentasi yang bisa saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.